Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah menuju masjid rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmatnya. Kemudian selawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan junjungan alam, yakninya Nabiyuna wa Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul mahsyar dan kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus masjid beserta jajaran, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di masjid yang kita cintai ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memberi judul pengajian kita pada malam hari ini, yaitunya Maulid Nabi. Mendengar kata-kata Maulid Nabi, lantas apa yang terlintas di pemikiran bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengkaji atau mengingat sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini bukanlah sebuah pertanyaan. Karena ini adalah suatu kewajaran bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan karena besarnya jasa dan pengorbanan beliau. Mungkin kalau bukanlah karena perjuangan dan pengorbanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada hari ini kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam pada hari ini. Jadi perlu kita ketahui, perlu kita ungkit lagi sejarahnya, wahai kaum muslimin. Kenapa kita bisa sampai pada hari ini? Kenapa kita bisa sampai pada titik ini? Itu semua tak luput dari perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya pengorbanan dan jasa beliau kepada kita umatnya. Jadi wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Ucapkan salam atas penghormatan kepada Nabi. Jadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ini jelas Allah memerintahkan kita, orang yang beriman, untuk berselawat kepada Nabi. Alasannya yaitu karena besarnya jasa dan pengorbanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wahai kaum muslimin. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat. Selain dan dengan telah berselawatnya kita kepada Nabi kita, kita juga akan diberikan syafaat nantinya. Ketahuilah, kita berdoa belum tentu doa itu
diijabah oleh Allah. Tetapi kalau kita berselawat kepada Nabi, itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa tanpa menggunakan selawat, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya selawat dalam hidup kita, wahai kaum muslimin. Maka pada kesempatan kali ini, di momennya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah Ustadz mengingatkan kepada kaum muslimin untuk kita perbanyak selawat kepada Nabi kita atas bentuk bagaimana kita mengaplikasikan sayangnya kita, cintanya kita kepada Nabi kita. Maka dari itu kita berselawat kepada dia. Bukankah Nabi kita sangat mencintai kita umatnya? Bahkan di akhir hayatnya pun masih umatnya yang dikenang. Hidupnya sudah dijamin, surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia masih mempertanyakan bagaimana nasib umatnya nanti setelah dia tiada. Begitu besarnya cinta seorang nabi kepada umatnya, wahai kaum muslimin. Maka ini patut kita renungi sebagai umatnya. Sudah sejauh mana kasih sayang kita kepada Nabi? Bukankah di dalam hadis juga dikatakan, tidaklah orang itu mencintai Nabi sebelum Nabi itu lebih dicintainya daripada orang tuanya. Saking pentingnya kita mencintai Nabi. Bahkan akan digambarkan seorang yang cinta kepada Nabi itu, dia lebih mencintai Nabi dari ketimbang orang tuanya, wahai kaum muslimin. Bayangkan. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 juga Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu telah ada suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi mari kita contoh bagaimana kehidupan Nabi kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terapkan apa yang telah dicontohkan. Betapa sedihnya kita pada hari ini kita lihat. Betapa banyak yang tuntunan hanya menjadi tontonan. Tetapi yang tontonan menjadi tuntunan oleh anak-anak muda pada saat sekarang ini, wahai kaum muslimin. Maka dari itu, Ustadz mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi kita. Karena Nabi kita juga cinta kepada kita, wahai kaum muslimin. Bahkan lebih besar cintanya kepada kita umatnya ketimbang daripada keluarganya. Bayangkan, anak istrinya berada di sampingnya ketika sakaratul mautnya. Dia tidak tanyakan, tetapi dia tanyakan bagaimana nasib umatku nanti, katanya. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, di dalam tausiah yang singkat ini, Ustadz mengajak kita semua, marilah kita merenung. Kita baca kembali sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaannya kepada umatnya. Mungkin hanya sekian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi diri Ustadz sendiri yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.